Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan dia ini gagal ya. Gagal dalam rumah tangga ya. Terus diusir sama pasangannya. Ya. Dia sekarang sudah mulai buka usaha ya. Lah, sebenarnya ya teman-teman Jumat Legi ya, ketika kita bisa, ini saya sambil baca ya, sambil baca komentar teman-teman ya. Ketika kita ini katakanlah gagal ya, itu tidak ada masalah teman-teman ya. Gagal itu tidak ada masalah gitu. Yang masalah itu ketika kamu sudah gagal, kamu tidak mau bangkit gitu ya. Nah, itu baru masalah gitu ya. Tapi kalau kamu gagal, kamu lebih semangat bangkit, itu luar biasa gitu ya. Ini kan juga dicontohkan ya, dicontohkan Nabi Adam itu ya. Nabi Adam itu melakukan dosa gitu ya, makan buah kulti, tapi dia itu bertobat gitu loh ya. Nah, kan konteksnya kan hampir sama toh. Anda gagal katakanlah, sudah wis ya, yang paling penting itu adalah bagaimana supaya kedepannya Anda bisa berhasil gitu loh ya. Jadi ketika seseorang itu gagal, ketika dia mampu melihat ke dalam dirinya, itu akan banyak potensi-potensi yang sangat luar biasa yang bisa dipelajari gitu loh ya. Dan dengan kegagalan itu, ya kadang orang itu bisa naik lebih cepat gitu loh ya. Sesuatu yang katakanlah tidak mungkin dicapai ya, tidak mungkin tercapai, itu bisa tercapai gitu loh ya, dengan kegagalan itu gitu loh ya. Ya, contoh ya, ini tak contohkan diri sendiri, saya tidak contohkan yang lain ya. Saya dulu gagal ya, gagal itu lulus aliyah itu gagal ya, lulus aliyah ya, masuk angkatan gagal, berkali-kali gagal ya. Dari situ akhirnya saya kuliah ya, kuliah. Jadi gagal itu selama 2 tahun ya, saya daftar itu gagal terus ya. Ya mungkin bukan jodohnya di tempat itu gitu. Ingin jadi tentara ya gagal gitu. Lu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya kuliah ya. Nah, teman-teman kuliah itu katakanlah senang-senang ya, senang-senang. Saya tidak bisa senang-senang lagi ya. Saya punya target untuk menebus kegagalan saya gitu. Saya tidak mau gagal untuk kedua kali. Akhirnya yang terjadi itu ya, itu gagal dalam karir ya. Seperti itu. Jadi pada dasarnya kegagalan itu dalam hal apapun sama saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana teman-teman Jumat Legi itu mampu mengambil energi yang sangat luar biasa untuk Anda berhasil ke depannya ya. Akhirnya 4 tahun ya, 4 tahun saya lulus S1 gitu loh ya. 4 tahun saya lulus S1 ya. Ya teman-teman saya ya ono sing petang tahun setengah, ono sing 5 tahun, ada yang 10 tahun itu ada di DO ya. Cuti ya, dia cuti ya. Ada seperti itu ya. Saya tahu dia itu lebih dari 10 tahun itu, tahu kenapa? Karena saya di tahun 2011 itu 2009 ya, saya ambil kuliah S2 dan 2011 itu saya tesis. Saya ketemu dengan teman saya. Dia bilang, "Loh, kamu belum lulus tak?" "Belum," ya gitu. Saya tanya dia, "Kamu belum lulus juga?" "Dorong." Gitu. "Ambil apa?" "Ambil kasusnya Lapindo." Kasus tidak ada ujungnya, diambil gitu. Ya, jadi kerusakan alam Lapindo dia ambil sebagai skripsi. Padahal pada waktu itu saya sudah ujian tesis. Ya, dia cari dosen saya. Dan kebetulan dosen saya itu ya jadi hakim di Palembang kalau tidak salah dulu.
ya kita datangkan untuk uji tesis saya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kegagalan itu pada dasarnya bisa memicu semangat kita. Saya dulu juga itu ya. Itu yang katakanlah yang pertama ya, yang kedua ya. Yang pertama itu kuliah S1 ya, yang kedua itu kegagalan dalam karir ya. Yang kedua kegagalan dalam percintaan ya. Masih pacaran teman-teman ya. Masih pacaran, wah terus dihina saya. Ditolak mentah-mentah. Pernah seperti itu ya, ditolak mentah-mentah. Akhirnya ya kayak filmnya Datuk Maringgi gitu, teman. Persis filmnya Datuk Maringgi. Ya. Akhirnya stres ya, kayak orang linglung selama 2 tahun gitu. Karena apa? Kita sudah punya program ya. Nanti kalau saya sudah bekerja, tak lamar, ya, tak siapkan modal, dan semua sudah berhasil, ternyata dia pergi tanpa pamit. Nah, coba bayangkan. Akhirnya stres, gagal. Ya, ketika gagal, ya, saya berpikir kalau 2 tahun itu ya, itu 2 tahun itu terombang-ambing. Ya. Saya berpikir kalau misalkan saya gagal, ya, kalau misalkan saya ini seperti ini terus, saya akan hancur. Ya, saat itu saya berkelimang uang ya, pekerjaan mapan, berkelimang uang, mobil sudah ada, pokoknya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya, untuk mengobati ketenangan batin, ketenangan jiwa, saya sibukkan dengan sekolah lagi, S2. Nah itu teman-teman. Nah, jadi saya tidak punya pikiran sebenarnya ya untuk S2 ini tidak punya pikiran. Lah buat apa? Saya bukan PNS ya, bukan untuk menaikkan gaji, sekolah S2. Ya sekolah-sekolahan saja untuk buang waktu ya. Buang waktu supaya pikiran saya itu tidak fokus kepada hal-hal yang menyakitkan. Akhirnya saya cari kesibukan seperti itu, kesibukan yang sifatnya positif, yang membangun intelektual saya. Ya, sebenarnya 1,5 tahun sudah lulus teman-teman ya. Nunggu ya, kalau tidak lulus tidak ada temannya wisuda ya, satu angkatan. Akhirnya 2 tahun ya, 2 tahun itu lulus ya, predikat terbaik. Nah, tidak nyongko teman-teman ya, tidak nyangka. Itulah pentingnya ya, ketika kita ini gagal, kita belajar dari kegagalan untuk membangun diri kita. Ya, jadi jangan larut dari kegagalan. Ya. Nah, itu teman-teman. Makanya yang perlu kita lakukan adalah kegagalan ini adalah bagian dari proses perjalanan spiritual Anda. Ketika Anda gunakan untuk meningkatkan spiritual, meningkatkan intelektual, kamu kudu pinter. Belajar terus, habiskan waktumu untuk belajar terus. Ya, karena ketika kamu punya keluarga, ya, waktumu tidak ada untuk belajar. Waktumu hanya kamu pikirkan untuk mencari uang, untuk menghidupi pasanganmu. Satu itu. Kedua, kadang spiritualmu juga melempem. Makanya 2 hal ini ketika kamu gagal, maksimalkan. Dan kamu harus punya visi misi target. Saya harus sukses, saya harus berhasil. Nah, dan terakhir ya, kamu harus bergerak. Ya, jangan pernah berhenti karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ya. Demikian saudaraku Jumat Legi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.